Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa kembali di mata pelajaran IPA. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu terhindar dari segala macam penyakit dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke adik-adik, jika pada video sebelumnya kita sudah belajar di bab 1, kita belajar tentang reproduksi pada manusia. Pada bab 2 kali ini kita masuk di materi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kemudian reproduksi pada tumbuhan dan hewan nantinya akan meliputi reproduksi secara vegetatif dan reproduksi secara generatif. Kemudian pada video kali ini kita akan belajar sedikit tentang reproduksi pada tumbuhan, baik itu secara vegetatif dan reproduksi secara generatif. Oke, langsung saja. Reproduksi secara vegetatif adalah pembentukan suatu individu baru tanpa terjadinya peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan ini merupakan pembentukan tumbuhan baru yang berasal dari satu induk. Tumbuhan baru ini dapat berkembang dari akar, batang, dan daunnya. Oleh karena itu, tumbuhan baru hanya berasal dari satu induk, maka secara genetis nantinya tumbuhan baru ini akan mewarisi sifat genetis yang sama dari tumbuhan induknya. Kemudian yang kedua itu nanti ada reproduksi secara generatif. Reproduksi secara generatif adalah pembentukan individu yang baru melalui proses peleburan gamet jantan dan gamet betina. Reproduksi generatif terjadi pada tumbuhan berbunga atau biasa kita sebut dengan angiospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau gymnospermae. Nah, pada video kali ini kita akan belajar reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif. Perkembangan secara vegetatif seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa pengertiannya adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan gamet jantan dan gamet betina. Kemudian perkembangan vegetatif ini juga biasa disebut dengan perkembangbiakan aseksual. Kemudian reproduksi vegetatif dapat terjadi secara alami dan terjadi karena bantuan manusia. Ada dua macam perkembangan vegetatif, yaitu perkembangan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi apabila berlangsung sewajarnya tanpa campur tangan dari manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif terdiri dari pembentukan tunas, kemudian rizoma, umbi lapis, umbi batang, geragih atau stolon, kemudian ada umbi akar, umbi batang, tunas adventif, dan spora. Oke, langsung saja. Yang pertama, rizoma atau biasa kita sebut dengan rimpang. Rizoma merupakan modifikasi dari batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Salah satu ciri rizoma yang nampak adalah adanya ruas-ruas yang nantinya ruas-ruas itu dapat tumbuh menjadi individu yang baru. Kemudian contoh tumbuhan yang membentuk rizoma adalah misalkan jahe, kemudian ada kunyit,
temulawak, lengkuas, serta kencur. Kemudian yang kedua ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar akan tumbuh membentuk tunas. Kemudian ciri dari umbi lapis ini biasanya memiliki sisik-sisik daun yang nantinya akan berfungsi sebagai cadangan makanan. Kemudian tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Contoh dari umbi lapis sendiri adalah bawang merah dan bawang putih. Kemudian selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar merupakan bagian dari akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka pada pangkal batang itu akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Kemudian contoh tumbuhan umbi akar ini antara lain adalah wortel, kemudian singkong, kemudian lobak, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung, dimana menggelembung itu merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Pada permukaan umbi batang terdapat atau tumbuh sisik dan kuncup yang nantinya akan membentuk mata tunas. Kemudian contoh dari umbi batang itu adalah kentang dan umbi jalar. Kemudian selanjutnya ada geragih atau stolon, di mana geragih adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Geragih tersusun atas ruas-ruas, di mana setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuhan tunas yang baru. Tanaman baru akan tumbuh pada ruas-ruas dan tidak tergantung pada induknya. Kemudian jenis tanaman yang berkembang biak dengan geragih contohnya adalah stroberi, kemudian rumput teki. Kemudian selanjutnya yaitu tunas. Tunas berasal dari tumbuhan induknya yang nantinya tunas itu akan ditanam kembali ke dalam tanah dan nantinya akan terbentuk tumbuhan baru. Bagian batang yang ada di dalam tanah dapat membentuk tunas yang nantinya akan menjadi individu yang baru yang dekat dengan induknya. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada bambu, pisang, dan tebu. Kemudian yang kedua ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di luar bagian batang, tetapi tumbuh pada bagian tanaman yang biasanya tidak bertunas. Tetapi tunas yang terbentuk nantinya akan tumbuh pada tepi daun. Selain pada tepi daun, tunas ini dapat tumbuh pada akar. Contoh tunas adventif tumbuh pada tepi daun seperti tanaman cocor bebek. Kemudian tunas yang tumbuh di akar contohnya adalah seperti cemara dan sukun. Kemudian selanjutnya ada spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Spora terdapat di dalam kotak spora yang terletak di tepi daun tumbuhan
paku. Contoh tumbuhan paku yang sering kita lihat untuk tanaman hias biasanya bernama suplir. Pada tepi daun suplir terdapat butiran yang merupakan kotak spora. Nah, kotak spora nanti akan menghasilkan spora. Spora ini merupakan alat perkembangbiakan dari tanaman suplir. Itu tadi macam-macam dari perkembangbiakan vegetatif alami. Kemudian selanjutnya perkembangbiakan vegetatif buatan. Kemudian untuk vegetatif buatan, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang disebabkan karena adanya campur tangan manusia di dalam prosesnya. Untuk macam-macam vegetatif buatan nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. Sekian untuk materi hari ini. Kita review kembali bahwa pada materi ini harapannya nanti kalian jadi tahu apa pengertian dari vegetatif alami dan vegetatif buatan, serta macam-macam dari vegetatif alami beserta contohnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap belajar. Jangan lupa mencatat hal-hal yang penting pada materi ini. Kemudian silakan dicatat di buku tulis. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.